like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Tidak gila dengan sanjungan. Kami para habaib tidak gila dengan pujian. Kami para habaib tidak gila dengan ciuman tangan. Kenapa? Kami sudah dimuliakan sama Allah. Cukup, kami sudah dimuliakan oleh Allah. Justru kalau kita memuliakan habaib, artinya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita memuliakan para habaib, berarti kita akan menjadi mulia. Sekali lagi, bela para ulama, bela para habaib, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, saya mau sampaikan fenomena di akhir-akhir sekarang ini. Sekarang lagi rame, baik di YouTube, di medsos, bahwa ada oknum, saya katakan oknum, yang mereka mengatakan bahwa habaib di Indonesia itu nasabnya tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saya katakan, ini sesuatu yang gamblang, sesuatu yang sudah jelas, yang mestinya tidak perlu dikomentari, yang tidak perlu dikomentari lagi. Al-Imam Al-Busairi dalam ucapannya, qad tunkirul ainu dha'a syamsi min ramadin wa yunkiru famu ta'mal ma'i min sagami. Nih, ngejawab orang-orang seperti itu. Ini kita pakai bednya Al-Imam Al-Busairi. Apa kata Imam Al-Busairi? Kita tahu bagaimana cahaya matahari yang begitu luar biasa terangnya. Tiba-tiba kalau ada orang mengatakan, hari ini cahaya matahari kok redup ya? Kok nggak jelas? Bukan cahaya matahari yang redup, mata ente yang bermasalah. Paham ya? Jadi kalau sekarang ada orang mempermasalahkan habaib, itu ketinggalan zaman. Itu sudah ada luarsa. Itu sudah luarsa. Mereka yang mempermasalahkan habaib dengan bahasa ilmiah, ini secara ilmiah, demi Allah saya katakan, tidak ilmiah, wala secara ilmu. Yang ada apa? Hasada minhum fi qulubihim hasad. Di dalam hati mereka ada hasud, itu saja. Cuman dikemas, ditutup, casingnya casing ilmiah. Bohong itu. Secara ilmiah Ahmad bin Isa tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Itu hanya bahasa ilmiah saja. Tapi kalau kita mau cari yang hakikat pernyataan itu karena faktor hasud. Faktor hasud itu saja. Jadi kalau dikorek dalam hatinya, hasud, mereka gak suka. Dan habaib gak kaget. Habaib dari mulai dulu dia hasud, difitnah, diteror, macam-macam. Dan sampai sekarang ila yaumil qiyamah itu habaib. Jadi gak kaget. Tapi kalau muncul cecongok yang model begitu itu, gak kaget itu. Ya, sudah kadaluarsa. Sudah kadaluarsa. Pembahasan seperti ini kalau memang mau dibahas, itu sudah dibahas dulu oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil, itu sudah ngebahas mestinya. Tapi mereka lebih alim, lebih tahu, mereka tidak membahas masalah ini. Karena mereka tahu bahwa yang namanya habaib itu sesuatu yang mutlak, keberadaannya sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, tampilnya manusia-manusia seperti ini tiada lain, hanya cari popularitas dan ada faktor hasud. Orang itu kalau mau terkenal, kata Sayyidina Ali, khalif tu'raf. Berpalinglah kamu kepada manusia, nanti kamu akan dikenal. Jadi kalau kita kepingin menjadi perhatian orang, ada satu orang datang ke sini pakai peci kira-kira 1 meter, warnanya merah. Semuanya pecinya kan standar. Dia pakai peci 1 meter, warnanya merah. Begitu dia masuk, semua pasti lihat. Kenapa? Khalif tu'raf, karena gak umum. Nah, orang-orang seperti ini separuh gila. Itu separuh gila. Dia mencari popularitas. Ya? Dia mau benturkan habaib, nggak bisa. Karena keberadaan habaib itu sudah final. Jadi keturunan habaib tidak pernah putus ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kalian masih istiqomah dalam rangka mencintai para habaib. Jangan goyah sedikit pun keyakinan Anda untuk meyakini para habaib. Ikuti para habaib, jejak langkah para habaib. Insyaallah man la salak fi tariqis salaf tahayyam Allah, kata Habib Ali. Siapa orang yang tidak berjalan di jalannya para salaf, para habaib,
kalian akan sesat. Tapi sebaliknya, kalau kalian berjalan di jalannya para habaib, selamat dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah kelompokkan kita bersama salafun salih. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali maaf aku sangat tidak kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin sampai mana? Bahwa al-anis fil wahdah wa sahib fil khalwah. Ya. Terus والدليل على الدين والمصبر إلى الصلاة والضراء والوزير إلى الأخلاق والغريب إلى الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة هودة. Yarfa'ullahu bihi, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bihi, dengan ilmu tersebut, aqwaman, golongan-golongan, kaum-kaum. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala memakai Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau memakai fi'il mudhari', ya, yarfa'ullah, bukan rafa'ullah. Kalau rafa'ullah, Allah telah mengangkat, tapi yarfa'ullah yakni terus berlangsung, sama seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna, bukan shollu telah bersolawat. Kalau telah usai, sudah selesai. Tapi yusholluna akan selalu berlangsung sampai kapanpun akan bersolawat. Nah, yarfa'ullah, Allah mengangkat derajat, sedang mengangkat dan akan selalu mengangkat, tidak berhenti mengangkat derajat. Karena kalau pakai fi'il madhi tidak stop, berhenti. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kaum, golongan, bihi, dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu tadi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat golongan-golongan, kaum-kaum siapapun. Di sini nggak dibilang hanya Habib saja, di sini nggak dibilang hanya kiai saja, di sini nggak dibilang hanya ustadz saja, di sini nggak dibilang hanya suku Arab saja, di sini nggak dibilang hanya suku Ajam saja, di sini nggak dibilang hanya yang warna kulit hitam saja, di sini nggak dibilang hanya yang warna kulit putih, hanya warna kulit coklat, tapi aqwam, semua kaum. Allah angkat derajatnya dengan ilmu. Makanya kan udah sering dikatakan, yakni tidak ada derajat yang lebih tinggi selain Nabi dan Rasul, setelah para Nabi dan Rasul. Ma'at yakni ma syai'un azza minal ilm. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi daripada ilmu, yang lebih mulia daripada ilmu, yang lebih agung daripada ilmu, yang lebih utama daripada ilmu. Yarfa'ullah, Allah mengangkat derajat para kaum-kaum. Dengan ilmu tadi Allah mengangkat derajat mereka. Sebagaimana dikatakan di sini, yakni yarfa'ullah ahlal ilm ala manzilahum bi darajatin katsira,
Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu yarfa'ullahu ulama yaumal qiyamah ala sa'iril mu'minina bi sab'ati darajat ma baina darajatayn masiratu 500 jam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pada hari kiamat nanti. Ya, Allah angkat derajatnya dibandingkan dengan mukmin-mukmin yang lain bisa dengan derajat dengan 700 derajat. Jadi ibarat kata ada orang mukmin tapi nggak berilmu, dia 1 derajat. Orang yang berilmu, orang alim mendapatkan 700 derajat. Ma baina darajatain masiratu 500 jam. Di antara derajat yang pertama dengan derajat yang kedua, di antara derajat kedua sampai derajat ketiga, dari derajat ketiga sampai ke derajat keempat, terus sampai ke 700. Jadi ma baina darajatain, di antara salah satu derajat, di antara salah satu derajat dengan derajat yang lain, dari derajat pertama ke derajat kedua, itu jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Lihat begitu mulianya ilmu. 700 derajat. Dari derajat pertama ke derajat kedua 500 tahun. Dari derajat kedua ke derajat ketiga jaraknya 500. Jadi beliau-beliau para ulama, para orang alim udah masuk surga dulu. Kita masih ngerangka dengan jarak yang begitu lama. Begitu mulia, begitu agung Allah mengangkat derajat beliau. Ya, jadi kaum-kaum itu fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kaum-kaum tadi yang Allah angkat derajatnya itu, Allah jadikan mereka di dalam kebaikan sebagai apa? Sebagai qadatan sadatan hudatan, sebagai pembimbing, sebagai pemimpin, sebagai penunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Itu lihat berapa banyak orang Imam Syafi'i. Apakah ayah Imam Syafi'i seorang ulama? Enggak, bukan. Sayyidina Idris itu bukan ulama. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Imam Syafi'i pada derajat yang tinggi. Ada kan orang yang alim, ibn alim, ibn alim, ibn alim. Imam Syafi'i kan ayah beliau bukan orang alim. Imam Ghazali, ayah beliau bukan orang alim. Makanya lafaz Al-Ghazali, laqab Al-Ghazali itu kan ulama beda pendapat. Ya. Ada yang bilang Al-Ghazali itu adalah nisbatnya diambil dari nama daerah tempat beliau. Tapi dibantah oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Imam Al-Zahabi mengatakan, aku telah menelusuri semua kota tempat tidak ada kota tempat desa yang bernama Ghazal. Nah, berarti yang paling muktamad Ghazal itu diambil lakopnya Ghazal, nisbatnya, penyandarannya karena keluarga beliau, ayah, ibu, paman beliau itu tukang sol, tukang jahit. Itu masuk kan? Itu paham nggak ya maksudnya? Jadi Allah mengangkat derajat kaum ini. Jadi Allah nggak lihat bapaknya siapa, kakek tidak. Tapi Allah angkat dia dengan ilmu tadi. Sayyidina Idris bukan ulama. Sayyidina Muhammad, abahnya Imam Ghazali, bukan ulama. Tetapi Imam Ghazali bisa menjadi ulama besar. Mujaddidul Islam bila khilaf. Imam Syafi'i bisa menjadi min kibaril a'immatil arba'ah, yang terbesar seluruh dunia mazhabnya. Tapi jangan salah. Loh, kok bisa Sayyidina Idris melahirkan seorang anak seperti Imam Syafi'i walaupun beliau bukan ulama? Satu waktu Sayyidina Idris, abahnya Imam Syafi'i,
Beliau duduk di sungai. Ketika beliau lagi duduk di sungai, tiba-tiba ada tufah. Nah, ulama ini beda pendapat. Ada yang bilang tufah, ada yang bilang rumman, ada yang bilang buah delima, ada yang bilang buah apel. Ini buah ngalir ikutin arus sungai. Diambil sama Sayyidina Idris, beliau makan. Setelah beliau makan, sadar beliau, ya Allah, ini buah yang aku makan ini. Karena pakai istilah buah lah ya. Karena ulama kan beda pendapat. Ada yang bilang apel, tufah, ada yang bilang rumman, delima. Ya Allah, aku makan buah ini. Buah pasti ada yang punya. Padahal itu halal. Karena jatuhnya udah jatuh, itu buah jatuh kemudian mengalir, itu jatuhnya udah halal. Tapi beliau tidak mau perkara yang syubhat. Al halal bayyin, bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, di antara keduanya adalah perkara yang syubhat, abu-abu. Halal haramnya nggak kelihatan. Beliau nggak mau, sehingga apa? Sehingga beliau telusuri. Kan arus sungai ke arah sini, berarti jatuhnya buah pasti ke arah sana. Beliau telusuri terus sampai dapat kebun buah. Ketika beliau dapat kebun buah itu, beliau bertemu, kamu harus bekerja di sini selama 1 tahun. Beliau rela, beliau ridho bekerja selama 1 tahun menjadi tukang kebun, hanya demi minta halal dan minta ridhonya 1 gigitan buah yang beliau makan. Udah cukup, setahun berlalu, ditambah lagi, tambah setahun lagi, berusaha lagi. Beliau tambah setahun lagi, berusaha lagi. Sampai 3 tahun berlalu. 3 tahun berlalu, sudah cukup? Belum cukup. Ada satu hal lagi, baru aku rela, baru aku lupa, baru aku ikhlas. Kamu harus menikah dengan anakku. Tapi anak perempuanku tidak memiliki mata, tidak memiliki mulut, tidak memiliki telinga, tidak. Orang wanita yang menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perkara yang haram, maka lahirnya Ayub Safi. Bagaimana Sufyan Al-Thawri? Al-Imam Sufyan Al-Thawri selama bertahun-tahun tidak mau minum air Zam-Zam. Ya Imam, kenapa kau tidak mau minum air Zam-Zam? Air Zam-Zam ini sunnah. Apa kata beliau? Andaikan aku punya gayung sendiri. Maksudnya, andaikan aku punya gayung sendiri. Maksudnya, andaikan aku punya gayung sendiri. Maksudnya apa? Aku tidak mau minum air Zam-Zam karena gayung yang disediakan di sumur Zam-Zam itu adalah gayung milik pemerintah. Andaikan aku punya gayung sendiri, aku pasti akan minum Zam-Zam. Al-Imam Hanafi selama 6 tahun tidak kambing sunnah. Kamu makan kambing hukumnya sunnah. Dari seluruh anggota tubuh kambing yang paling sunnah adalah Pak. Apa alasannya kalau? Tahu nggak? Ilatnya, sebabnya, kenapa kok dari seluruh anggota? Sekali lagi, anak kalau ngejelasin, anak udah bilang, kenapa dari kemarin nggak selesai tentang perkataan Muaz bin Jabal? Udah 4 tahun aja lari ke sini nggak paham, bakal ngomong dulu itu Habib Bahar apaan sih, yang dibahas apa, yang dibaca apa, yang dijelasinnya gimana? Nah, ini orang goblok begini, orang bodoh. Kenapa kok paha kambing yang paling sunnah dari semuanya? Karena kata Rasulullah, paha kambing adalah
yang paling cepat matang kalau dibakar. Paham ya? Selama 7 tahun nggak makan kambing. Kenapa? Semenjak kambing milik Baitul Mal di Kufah hilang, maka semenjak itu beliau nggak mau makan kambing. Kenapa? Beliau takut kalau beliau makan kambing, ternyata kambing yang beliau makan adalah kambing milik Baitul Mal yang hilang. Padahal halal-halal saja, tapi itu warok ikhtiar. Saking waroknya beliau, saking hati-hatinya beliau. Beliau nanya sama tukang kambing, biasanya kambing itu mati berapa tahun? 7 tahun baru mati. Nah, selama 7 tahun nggak makan kambing, sampai hati beliau yakin kambing milik Baitul Mal di Kufah yang hilang itu udah mati, baru beliau mau makan kambing. Kita sembarangan. Mau ayam kita mana taktik, kita nggak mau takut, bodoh amat. Mau ayam itu disembelih pakai bismillah, pakai nggak makan aja. Karena nggak ada waroknya, nggak ada ikhtiar. Al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi, beliau tidak pernah tidak pernah makan apel. Kenapa tidak pernah mau makan apel? Karena apel di daerah beliau, ayahnya tapi memiliki anak yang Allah angkat menjadi seorang ulama, menjadi tadi qadatan, pembimbing, sadatan, pemimpin, hudatan, yang memberi petunjuk bagi manusia. Ibarat kata beliau itu cahaya dalam kegelapan. Ibarat kata ada orang yang tersesat, beliau itu petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Ibarat kata buta, beliau adalah mata bagi orang-orang yang buta, telinga bagi orang-orang yang tuli, lidah bagi orang-orang yang bisu, tangan bagi orang-orang yang tidak tangan, kaki bagi orang-orang yang pincang, penunjuk pada jalan kebaikan, pemberi hikmah, mutiara-mutiara, ilmu-ilmu yang keluar dari mulut-mulut beliau masih basah, yang dimana mutiara-mutiara ilmu-ilmu yang keluar dari mulut-mulut beliau bisa menghidupkan hati-hati manusia yang mati. Ilmu-ilmu dari beliau, ilmu-ilmu dari beliau bisa menjadikan kalian yang mendengarnya mendapatkan pahala dari Allah. Mau masuk ke hati atau enggak, dengerin ilmunya saja dapat pahala, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali abahnya orang biasa, tapi kenapa bisa punya anak luar biasa seperti beliau? Ini yang anak bahas akwam ya, kaum. Kenapa? Karena ayahnya Imam Ghazali, ayahnya Imam Ghazali itu setiap ada majelis-majelis ulama, setiap ada majelis-majelis ulama selalu bawakan makanan. Ada majelis ulama, jadi beliau tuh cinta sama ulama, beliau kasih. Ada majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu kayak begini nih, datang ayahnya Imam Ghazali ngasih buat para ulama. Hanya karena yakni kalau seorang ayah cinta kepada ulama, walaupun ayah juga tidak bisa menjadi ulama, kalau enggak anaknya, cucunya, atau enggak cucunya lagi pasti bakal. Siapa orang yang cinta kepada ulama, pasti anak turunannya bakal menjadi ulama. Makanya kan bilang cinta itu modal yang paling kecil. Kalau ente tidak bisa mengikuti para ulama, cinta itu modal paling kecil. Allah jadikan mereka para pemimpin-pemimpin. Allah jadikan mereka orang-orang yang bisa menghakimi. Al-muluk hukamun 'alan nas. Raja, penguasa, pemerintah, mereka yang mengatur, yang memberi aturan, yang bisa menghakimi rakyat, umat. Terus
siapa yang bisa mengatur mereka? Siapa yang bisa memberikan aturan kepada mereka? Siapa yang bisa menghakimi mereka? Al ulama hukam ala muluk. Para ulama mereka hukam, mereka lah yang bisa menghakimi, mengatur para penguasa, para raja. Makanya itu lihat ulama-ulama raja-raja zaman dulu, khalifah-khalifah zaman dulu, semua pasti penasehatnya adalah ulama. Cuma kan kalau kita zaman sekarang ini kebanyakan ulamanya kebalik. Kayak Habib Zaki bilang, ulamanya kebalik. Ulamanya yang diatur sama pejabat. Pejabatnya bilang, Kiai, Ustaz, Habib, saya mau bikin peraturan ini nih. Tolong dong cariin dalil biar jadi halal. Nanti dicari-cari itu dalil itu. Contoh tahun 91. Tahun 1991. Ketika itu NU dan Muhammadiyah mau bikin BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat. Hampir semua ulama NU dan Muhammadiyah sepakat kecuali satu. Siapa? Mbah Misbah Mustafa, Kiai Misbah Mustafa, yang ngarang tafsir Iqlil. Beliau nggak setuju. Beliau keras orangnya, gas, nggak ada masalah fikih. A B B hitam putih. Kata beliau, ya ini alasan ulama-ulama yang lain lil maslahah, liusahil umur al-ummah, demi maslahat, untuk mempermudah urusan umat. Jadi mereka nggak mampu beli secara langsung, jadi bisa beli. Apa kata Kiai Misbah Mustafa? Nggak ada, itu tetap hukumnya riba. Dalam kaidah niat yang baik tidak bisa merubah yang haram jadi halal, tetap haram, harga mati. Beliau tahun 91. Itulah lihat bagaimana yang Ahmad bin Hanbal sampai di penjara hanya gara-gara raja ketika itu, khalifah ketika itu, tentang masalah apa kalau nggak salah, masalah Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah makhluk. Banyak para imam yang dimana apabila bertentangan dengan syariat, bukan sebaliknya mencari-cari dalil untuk membenarkan. Imam Syafi'i masih kecil, ente lihat mulianya ilmu, masih kecil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lihat gurunya ini kayak gelisah. Akhirnya Imam Syafi'i tanya, guru, kenapa engkau bisa? Kata gurunya, ya aku bisa karena aku bermimpi ada seekor babi yang sedang memakan kayu yang rimbun. Terus datang seekor singa memakan babi tersebut. Jadi ada banyak babi makan pohon. Terus ada seekor singa yang memakan babi tersebut. Langsung Imam Syafi'i bilang, pohon yang rimbun tersebut adalah para ulama. Babi-babi tersebut adalah penguasa-penguasa yang zalim. Singa tersebut adalah aku. Masih umur 7 tahun. Beberapa saat kemudian terjadi, semua ulama di zaman itu dipanggil oleh raja, diberi pertanyaan. Kalau nggak bisa, maka akan diberi hukuman. Nah, guru Imam Syafi'i tadi gelisah. Kata Imam Syafi'i apa? Guru nggak usah gelisah.
biar saya yang maju. Umur 7 tahun. Pergi diajak teman. Kata rajanya, apakah kau siap untuk menerima pertanyaanku? Kata gurunya, wah aja. Tidak perlu aku yang menjawab, cukup murid yang menjawab. Hah? Anak sekecil ini yang menjawab? Ya, cukup dia menjawab. Baiklah. Hanya satu pertanyaan. Saat ini Tuhanmu sedang apa? Ya Allah. Apa aja yang bisa kau memberikan pertanyaan kepada? Berarti engkau memberikan syarat kepada. Nah, sebelum engkau memberikan syarat, aku pun ingin memberikan syarat. Yakni syarat agar aku bisa menjawab pertanyaanmu, maka engkau harus mengabulkan syarat. Kata raja, apa syaratnya? Kau turun dari singgasanamu dan kau duduk bersama budak-budak. Karena raja itu penasaran, dia turun dari singgasana. Dia turun dari singgasananya, dia duduk bersama budak-budak. Imam Syafi'i lari masih kecil, duduk di atas singgasana raja. Wahai raja, kau mau tahu Tuhanku sedang apa? Saat ini Tuhanku sedang memuliakanku sebagai orang yang beriman dan sedang menghinakanmu. Bukan, ilmu itu menghakimi. Itu lihat aja bagaimana sidangnya Habib Syakir lebih tahu. Nah, jadi ya ini yang dimaksud di sini aqwam kaum, siapapun. Tapi ya itu syaratnya dengan belajar. Karena laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan alim, itu nggak ada. Anak tanya sifat para nabi, sifat para rasul apa? Salah satunya dari 4, foto, cerdas, pinter. Kenapa? Belajar. Kita pikir nabi dan rasul tahu-tahu pinter gitu aja. Nah terus Nabi Allah Adam alaihissalam, siapa yang mengajar? Dari mana beliau bisa tahu ada asmaul Allah? Siapa yang mengajarkan kepada beliau? Allah. Nabi Muhammad, siapa yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad? Allah. Ada bagi Rabbi, Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku. Makanya kalau ada yang bilang, mohon maaf, kalau ada yang bilang Jibril gurunya Nabi Muhammad, oh mohon maaf, bagi anak gak terima. Mau siapapun yang mengatakan bagi anak pribadi anak. Kalau ada yang bilang Nabi Muhammad berguru kepada Jibril, oh anak gak. Nabi Muhammad berguru kepada Allah. Nabi Muhammad diajari langsung kepada Allah. Karena bagi anak, jangankan Jibril, sendalnya Nabi saja lebih mulia daripada Jibril alaihissalam. Nah, para nabi, para rasul belajar, para aulia belajar. Terus ente mau mengharapkan ilmu didapatkan bukan dengan harta, ilmu didapatkan bukan dengan garis keturunan, ilmu didapatkan bukan dengan pangkat, ilmu didapatkan bukan dengan jabatan, ilmu didapatkan bukan dengan tahta. Emang itu bisa beli ilmu? Bisa. Ada yang jualan ilmu di luar sana. Di sini jual keramik, karena tadi anak bisa beli keramik. Di sini jual pulsa, di sini jual ini, di sini jual ini. Tapi ada nggak? Di sini jual ilmu, ada nggak? Kalau begitu mah enak. Nih 1 juta. Anak kasih, nih anak mau beli ilmu dong 1 juta. Mau bab mana? Anak mau yang bab munakahat. Oh, bab munakahat tadi mahal 5 juta. Oh ya, enak kalau gitu. Tapi ilmu nggak bisa didapatkan dengan begitu. Ilmu didapatkan, ilmu dita'allum.
Bilistihad, dengan bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh ngaji. Kayak ini, udah jam berapa ini? Jam saat masih mending jam saat. Anak dulu waktu belajar masih mondok 3 hari nggak tidur. Zaman itu anak nggak punya uang beli balsem, anak ambilin aja cabai, anak goprek-goprek, anak taruh di mata ini biar melek terus. Harus jam 1. Nah, jadi kau berarti tidak bisa siapa dengan itu, dengan ilmu kita sebetulnya Allah angkat menjadi derajat sampai di akhirat tadi Allah beri 700 derajat ya. Dan dengan ilmu tadi fayaj'aluhum, dan Allah menjadikan orang-orang tadi, kaum-kaum yang mendapatkan ilmu tadi, fayaj'aluhum, Allah jadikan mereka sebagai pemimpin, pembina, pemimpin dan penunjuk kepada jalan kebaikan. Wallahu a'lam. Ya Rabbana a'tarafna